Narkobanya itu diketahui oleh Polres Tangsel dari jam 9 malam, tapi diambil dari rumah dibawa ke Polres setengah 4 pagi. Bola balik narkobanya keluar dari rumah, dibuatnya konten. Ada penggelapan. Ada pernyataan tersangka mengatakan itu sabu 50 kg. Dihitung oleh istrinya tersangka 34, sampai di Polres 30. Istrinya bilang, loh kok jadi 30 Pak? Ini biar bapak-bapak dengar, biar bapak-bapak yang di sini yang udah jujur makin jujur lagi. Setuju? Biar bapak-bapak yang di sini semua mereka biar makin terhormat lagi. Setuju? Tapi mereka yang diduga telah ada datanya sama kita minta di PTDH. Setuju? Tapi kalau bapak-bapak yang di sini tadi mereka bilang geser ke sana, jangan Pak, biar kami di sini. Kami nggak lama juga, ada waktu yang kami buat. Iya kan? Tadi kita rencana mau bakar ban, udah nggak usah bakar ban, nggak usah. Karena Pak Prabowo bilang kalau demo jangan bakar ban, jangan lempar dengan kotoran, jangan lempar dengan air seni. Ya. Hormati aparat, makanya kita hormati mereka. Tapi terkait yang kasat narkoba, mana istrinya? Mari sini. Istrinya si Tatang sini. Mari. Mana istrinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk semua rekan-rekan awak media. Kami dari Perisai Kebenaran Nasional datang ke tempat ini bersama dengan relawan pengawal Merah Putih, 2 organisasi tingkat nasional. Saya ketua umumnya bersama dengan Solidaritas Masyarakat Cinta Tanah Air. Kami menyerukan hukum tegak lurus, ganti Kapolri Listio Sigit Prabowo, dan ada tuntutan kami, mana tuntutannya, dan kami minta Kapolres Tangsel dicopot, Kasat dicopot, dan di PTDH Kasat Narkoba, Kanit, dan ada penyidik-penyidiknya, ada sekitar 6-7 orang, supaya di PTDH dan diajukan kepada pengadilan. Diduga narkoba barang bukti sabu 20 kg telah digelapkan oleh oknum-oknum polisi ini, yaitu narkoba jaringan Aceh, Medan, dan Malaysia. Dan narkoba yang digelapkan itu menurut tersangka 50 kg, tetapi karena barang ini bolak-balik keluar dari rumah belum dihitung, tetapi di dalam perjalanan setelah bolak-balik keluar disuruh dihitung oleh istrinya si US. Jadi gini, US itu ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 25 September 2025. Ditangkap duluan oleh Polda Metro Jaya, barang bukti 24 di Pluit. Nah, terus si Tatang ini ada iparnya, suami dari dia. US suami dari dia. Mereka ini kembar. Nah, suaminya ini kontraktor di Malaysia, dan suaminya ini asisten kontraktor di Indonesia. Dan ini mertuanya, nih, pernah ke Malaysia bekerja. Jadi dia jaringannya Malaysia, dia narkobanya ini kata dia 50 kg, tetapi ketika di BAP jadi 30 kg. Silakan, sampaikan. Pegang aja, pegang. Saya istri dari Tatang Sutarlan. Saya adalah saksi bahwa barang bukti yang di Polres Tangerang Selatan adalah ada rekayasa dalam peristiwa ini, dan saya minta keadilan untuk suami saya. Untuk Polres Tangerang Selatan, mohon jangan menumbalkan suami saya, jangan menjadikan suami saya jadi korban semata-mata untuk pangkat. Saya mohon keadilan untuk suami saya. Saya mohon kasus ini diusut secara terang dan jelas. Saya mohon kepada Bapak Presiden, dengan kerendahan hati saya, suami saya tidak terlibat dalam hal ini. Suami saya hanya dimintai tolong oleh US yang mempunyai
upaya upayanya adalah upaya sudah mencari kebenaran. Minta abolisi. Saya minta abolisi pada presiden. kepada Bapak Presiden Prabowo. Saya mohon abolisi ini Bapak Presiden terima, karena suami saya benar-benar tidak terlibat dalam hal ini. Saya mohon dengan kerendahan hati saya, Bapak Presiden terima abolisi untuk suami saya, Karena sudah sempat dipulangin Polda. karena suami saya tidak terlibat dan Polda pun udah melepaskan suami saya, tapi Tangerang Selatan malah menahan suami saya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya minta keadilan untuk suami saya. Saya mohon, suami saya tidak bersalah. Terima kasih Bapak Presiden. Sini, kakaknya. Assalamualaikum, saya dari istrinya US, yang mana beliau sudah ditahan di Polda Metro Jaya dan sekarang menjadi tahanan kejaksaan. Ketika saya menghitung barang yang mana dijumpai oleh Polres Tangerang Selatan adalah jumlahnya 34. Dan ketika di Tangerang Selatan menjadi berita adalah 30 kg. Saya juga mempertanyakan 4 kg kepada Tangerang Selatan. Mohon dengan kejujurannya untuk membantu kami menguap 4 kg tersebut. Seperti itu. Untuk acaranya. Dan Acara. Terima kasih rekan-rekan media. Jadi saya Daka 2000 SSH selaku pengacara yang ditunjuk oleh keluarga US maupun Tatang. Jadi kami pun sedang berusaha untuk membela saudara Tatang dan saudara US, terutama saudara Tatang, karena menurut pengakuan US dia tidak bersalah, bahkan tidak tahu apa-apa. Akan tetapi Polres Tangerang Selatan, Res Narkobanya malah menahan. Padahal saudara Tatang sudah dipulangkan sebelumnya oleh Polda karena tidak terbukti bersalah. Karena sebelumnya dia ditahan oleh Res Narkoba Polda Metro Jaya 2 hari, tapi dipulangkan karena tidak terbukti. Tapi kenapa kok Polres Tangerang Selatan, Res Narkobanya malah menahan saudara Tatang? Seperti itu, kami lagi perjuangkan untuk meminta keadilan, termasuk diungkap dugaan penggelapan narkoba tersebut. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Biar saya simpulkan. Ya Pak, selanjutnya apa yang dilakukan dari teman-teman dari LSM ya Pak? Enggak, dari LKBH, Layanan Konsultasi Bantuan Hukum. Ya, Dan dari organisasi PKN. ya. Ya. Apa yang selanjutnya akan dilakukan Pak? Kami tadi malam sudah membuat Dumas Propam dari pengacara. Jadi begini, saya ini Ketua Umum Persikatan Nasional, organisasi spesial penegakan hukum ini ada di situ Layanan Konsultasi Bantuan Hukum. Terdiri dari para pengacara-pengacara akademisi, purnawirawan jenderal, ada di situ purnawirawan jenderal bintang 2, ya. Dia jadi pengacara, ada hakim tinggi, dan pengacara sudah mendapat kuasa dari keluarganya karena memang janggal ini. Kenapa? Si US ini menelepon suaminya dia, tolong pindahkan barang-barang saya dari rumah saya 4 koper karena saya berantem. Nah, dipindahkanlah barangnya. Setelah dipindahkan barangnya ternyata ke rumahnya 4 koper, ternyata setelah dipindahkan dia telepon abangnya nggak aktif lagi. Nah, setelah ada seminggu lebih, telepon lagi suaminya dia US. Mas, tanya Dek katanya, itu tolong apartemen saya yang di Ciputat, tolong diperbaiki handle pintunya. Begitu diperbaiki handle pintunya, baru dibilang, tolong kamu turun ke bawah. Nah, pas turun keluar, udah ada Polda Metro Jaya untuk di situ menangkap, langsung ditangkap, dibawa ke sebelah. Rupanya di sebelah sudah ada suaminya dia. Akhirnya dibawa ke Pluit. Mana itu barang? Nah, akhirnya sampai di Pluit diambil 24 kg, langsung dirilis pers. Setelah itu ditahan si US, tersangka pasalnya 114, 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Suaminya dipulangkan. Setelah suaminya dipulangkan, dia bilang kepada istrinya, itu abang ditahan Polda. Saya sempat dibawa. Jangan-jangan ini koper, jangan-jangan ini koper. Lagi berunding dia, hari Sabtu, diteleponlah dia. Dia sakit. Tolong Mbak, ini koper gimana? Apa kita buang atau kita laporin polisi? Dia datang hari Minggu sore, mau berdiskusi, baru jumpa sekitar
15 menit udah datang polisi. Polisi datang, bukannya langsung diambil narkoba dibawa ke kantor polisi, tapi malah dibikin adegan-adegan, disuruhnya mereka udah hitung, disuruh hitung. Udah itu terakhir dibawa itu narkoba 4 kali bolak-balik. Pengakuannya si US, suaminya dia, itu adalah 50 kilo. Ini ada pernyataannya. Tapi dibuat di Tangsel 30 kilo. Karena itu adalah barangnya suaminya, datanglah polisi ke Polda mengatakan ini kan 30. Ya itu kok jadi 30 itu 50. Gini, udah 30 aja biar kamu diringankan. Tapi saya nggak mau hanya saya diringankan. Tapi adik saya Tatang bebaskan karena nggak tahu menau. Oke katanya, nanti sidang tertutup biar bisa diatur. Oke, kenyataannya suaminya dilanjutin. Nah akhirnya minta tolong ke kami dan kami sudah menjumpai kasat narkoba, berusaha dengan kanitnya tapi nggak bersedia untuk dijumpai. Minta BAP, ini BAP ini nggak dikasih. Akhirnya kami meminta BAP-nya kepada ini, buka kepada kejaksaan ini BAP-nya. Nah terus dibilang sama si US, saya akan buka. Dibikinlah pernyataan mana nih, bahwa pernyataannya 50 kilogram. Saya di awal diminta 30 kilogram, tapi dengan catatan suaminya ini bebas karena tidak tersangka, karena tidak terbukti. Nah, boleh kan? Tanpa dia harus ngomong pun harus bebas dong. Kalaupun harus ada pasalnya, harusnya kalaupun ada pasalnya harusnya pasal 131 Undang-Undang RI nomor 35, mengetahui tidak lapor. Ini malah pasalnya 114, 112, 132. Lebih banyak pasalnya dari US. Nah, akhirnya kami membuatkan semacam surat untuk pengajuan BAP tapi nggak dikasih. Lalu kami temuilah seseorang di daerah Polda Metro Jaya, lettingannya kasat narkoba. Ini gimana ini, harus simpang siur. Apa kata kasat narkobanya kepada lettingannya? Bang, saya mau ditembak mati pun dan anggota saya tetap mengatakan 30 kilogram. Dan kemarin klien kami di lapas dijumpai oleh Paminal Polda Metro Jaya dan juga Polres Tangsel mengatakan harus 30. Nanti bahaya istrimu. Gimana membuktikan? Membuktikan apa? Dia hanya cerita. Nah, diduga yang 50 kg itu waktu bolak-balik itu narkoba keluar rumah, disitulah dia diduga dipoklek. Cuma 34 dihitung oleh dia sampai di Polres 30. Kata suami, kantongnya polisinya gendut-gendut. Gendut-gendut kantongnya. Tahu nggak apa dibilang? Di mobil. Kantongnya apa? Tatang bilang apa? Kantong kanan kiri gemuk, isi ada barang banyak dalam kantong itu kanan kiri. Oh. Dan tetangga juga melihat bolak-balik ini polisi. Cuma kami nggak mau sebutkan siapa tetangga yang akan kami jadikan saksi, takut nanti digembosin. Dan kemarin saya dengar saya sudah dilaporkan oleh seorang RT, seorang RW, dasarnya apa sih dilaporkan? Ya, jadi kami membuat langkah hukum. Kami minta kepada Presiden Prabowo Subianto karena rilis pers. Kenapa kami demonya di sini? Alasannya apa? Karena rilis pers tanggal 29 bulan Oktober 2025 yang berat narkoba pemusnahan 2,1 ton. Itu kami duga pembohongan kepada publik, penghinaan kepada Presiden karena ada 20 kg yang nilainya 20 miliar nggak diserahkan oleh Polres Tangsel. Itu aja. Artinya penyiapan 20 menurut abang sejauh ini pihak abang berpikirnya kenapa bang? Analogi kita, kenapa bolak-balik narkoba keluar tidak dihitung di awal, kok bisa dari jam 9 malam sampai ke subuh ada apa bolak-balik, terus disuruh mereka bikin konten, apa dibilang? Ini mereka adegan. Dibikinnya kita pura-pura tidur. Matikan lampu. Nanti pura-pura tidur. Disuruhnya kita pura-pura tidur, matikan lampu. Nanti kalau ada ketok pintu, tolong bukakan. Padahal adegan itu sekitar pukul 2. Sudah mau masuk subuh. Mereka datang ke kami pukul 9.30. Adegan hari jam berapa? Adegan itu udah lewat tengah malam, sekitar pukul 2, pukul 3, macam kayak gitu. Nah, setelah bolak-balik itu narkoba keluar, coba ngapain coba? Itu. Setelah mereka bolak-balik dan kami udah mendekati pagi, sekitar pukul 3 pagi, kami baru disuruh menghitung, Pak. Bukan di saat mereka baru menemui kami, menemui barang itu, langsung dihitung, ini tidak. Setelah jam 3 pagi, jam 4 pagi saya disuruh menghitung, dan jumlahnya ada 34. Seperti itu. Gimana penilaian ada konten yang ada Ada penilaian kok, karena ada, ya. Ada yang sangat
sangat janggal sekali di sini karena kami disuruh duduk di ruang tengah, sedangkan barang itu ada di dapur. Dan ketika saya menghitung, itu barang digiring ke ruang tengah untuk disuruh saya menghitung 34. Kemudian barang itu dimasukkan lagi ke dapur. Seperti itu. Kemudian dari dapur mereka bilang katanya mobil sudah siap untuk menjemput. Ternyata keluar mereka. Datang masuk lagi, katanya mobil belum sampai lagi. Dimasukkan lagi kopernya. Setelah itu datang komandannya. Itu posisi koper sudah dibuka ya Pak, dibuka paksa ya, bukan dibuka kemudian ditutup lagi, enggak. Karena itu buka paksa. Seperti itu. Jadi diduga yang 16 gram sabu ya ditambah itu diambil ketika dia keluar. Yang 4 kilogram kan udah dihitung. Dihitung. Tanya berapa? 34. Adiknya dari situ berapa? 34. Didengar sama si suami Tatang 34. Lalu dibawa gitu. Nah, 34 ya katanya. Yang suruh hitung istri dari US-nya. Suruh hitung dari. Bukan saya saksi yang menghitung. Karena yang suruh jumlahnya 34. karena disuruh sama Kasat. Karena disuruh oleh polisi-polisi dan kasatnya. Iya. Dan yang menjadi saksi bukan cuma saya, bukan cuma adik saya. Adik yang menjadi saksi di situ adalah polisi-polisi mereka itu. Dan mereka ada video. Mana? Ada aja Tolong videonya. keluarkan videonya. Yang video saya 34 kilo. Sama yang pertama, Ya. waktu di dapur. Ya. Nah. Tolong usut tuntas, Pak. Jadi jangan sampai dia bikin video untuk dirinya karena kenyataannya kelanjutannya jadi masalah, dihilangkan, nggak boleh. Saya kira demikian dan saya tetap akan maju dan diduga Paminal Polda Metro Jaya tidak ditempatkan oleh wibawa hukum. Wibawa hukum itu harus ada, tapi ketika dia ditempatkan oleh komandannya, kata mereka kemarin apa? Kata Pamin apa? Ada Paminal, ada Polres, tapi malah menyuruh suami gimana? Menyuruh suami untuk menyebutkan kalau barang bukti itu 30 kilo dan kalau sampai bilang 34 itu tidak betul, nanti kalau suami kalau istri suruh membuktikan tidak terbukti, istrinya akan terancam, katanya begitu. Iya, coba. Harusnya kan Paminal kan mengawasi. Ini kok malah Paminal ada di situ diduga berbohong gitu loh. Nah, ada lagi? Jadi kami demo di Mabes Polri ini unjuk rasa terkait dengan pemusnahan barang bukti yang diundang Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih Menteri ternyata 20 kg senilai 20 miliar tidak diserahkan ke hitungan pemusnahan dalam setahun. Mabes Polri secara nasional sudah mengungkap narkoba sekian puluh ton gitu loh ya, sama dengan ekstasi. Itu aja menurut kami. Mohon teman-teman rekan-rekan media kita serukan kebenaran, kita natural saja. Kami ini nggak mau berbohong, nggak mau berdusta ya. Dan walaupun ada sekarang ini video-video amatir, postingan saya, video saya dibuat langsung ditempel dengan pernyataan suaminya, saya ketawa karena kemarin udah ditanya sama istrinya, apa kata suami? Dalam keadaan tertekan. Dia didatengin Polres dalam keadaan takut karena dia punya istri, punya anak. Dia takut istrinya bahaya, asam tuh. Oke. Udah ya Pak, ada lagi Pak? Oke, makasih ya. Oke.